Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Bu Puji dalam kuliah Matematika Bisnis. Hari ini kita memasuki minggu ke-14 perkuliahan, ya. Satu minggu terakhir perkuliahan sebelum kita menuju ke UAS. Dan hari ini kita akan belajar pada materi penerapan diferensial khususnya pada fungsi dengan satu variabel bebas dan dua variabel bebas. Ya, dan yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu terkait penerapan diferensial untuk fungsi dengan satu variabel bebas. Ya, pertama terkait masalah elastisitas permintaan dan penawaran. Apakah definisi dari elastisitas permintaan dan penawaran gitu ya? Beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kita sudah mempelajari terkait keseimbangan pasar yang menghubungkan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, sekarang kita akan belajar elastisitasnya, ya. Apa sih elastisitas fungsi permintaan itu? Secara definisi dituliskan seperti ini. Elastisitas fungsi permintaan merupakan upaya untuk mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari adanya perubahan persentase pada harga barang tersebut. Dan variabel-variabel bebas lain yang mempengaruhinya secara parsial. Jadi terkadang konsumen ketika membutuhkan suatu barang gitu ya, kebutuhan atau permintaan terhadap pasar, dia akan mempertimbangkan beberapa faktor ya. Faktor-faktor itu yang nantinya akan diuji. Faktor apa saja? Misalkan kita menggunakan satu variabel, faktor harga saja, berarti kita akan memperhitungkan harga saja. Tapi bisa juga kita menggunakan dua variabel, misalkan harga, terus ada juga yang namanya potongan, atau ada bonus, misalkan ya, tawaran bonus beli 2 gratis 1 dan seterusnya seperti itu nanti yang akan menjadi variabel-variabel yang mempengaruhinya. Nah, nanti kita akan menghitung nih perubahan prosentasenya itu bagaimana. Itu yang dimaksud dengan elastisitas fungsi permintaan. Nah, begitu halnya dengan elastisitas fungsi penawaran. Kalau fungsi penawaran berarti dari arah pedagang gitu ya kepada konsumen. Secara definitif adalah kita akan mengukur perubahan persentase jumlah yang ditawarkan. Jika tadi yang diminta, sekarang adalah yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang itu sendiri dan variabel-variabel bebas lain yang mempengaruhinya secara parsial. Nah, secara ini ya ada 3 macam gitu ya elastisitas fungsi permintaan. Apa saja? Ada elastisitas harga dari permintaan, ada elastisitas silang dari permintaan, ada elastisitas pendapatan dari permintaan. Jadi pada fungsi permintaan kita ada 3 macam bentuk elastisitas. Terus kemudian kalau untuk fungsi penawaran kita hanya punya satu macam fungsi elastisitas, yaitu elastisitas dari harga yang ditawarkan tadi atau elastisitas harga dari penawaran. Kemudian elastisitas harga dari permintaan. Kita akan membahas terkait masalah ini dulu. Elastisitas harga dari permintaan. Misalkan kita memiliki suatu produk X, ya, produk X di mana produk X tersebut memiliki harga PX, price X gitu ya, harga dari X. Fungsi permintaan produk X yang dipengaruhi oleh PX dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan QDX, D itu adalah demand ya, permintaan. QDX terhadap T sama dengan fungsi PX terhadap T. Ini secara umum ya, penulisannya secara umum seperti itu. Atau dapat disingkat dituliskan langsung seperti ini. QDX sama dengan fungsi dari PX. Ya, kita tahu bahwa dia akan berbicara terhadap waktu.
Nah, untuk mencari elastisitas harga dari permintaan, kita bisa mencari seperti berikut. Elastisitas harga dari permintaan atau dapat dikatakan sebagai elastisitas harga titik gitu ya. Untuk Q sama dengan FP, ya kita kan biasanya bisa menuliskan dalam dua macam ya. Bisa Q sama dengan fungsi terhadap P atau P sama dengan fungsi terhadap Q. Jika kita tuliskan soalnya dalam bentuk Q sama dengan fungsi terhadap P, maka kita dapat menghitung elastisitas harga permintaan, EHD, harga demand ya permintaan, yaitu dengan cara DQ per DP atau turunan Q terhadap turunan P dikalikan P per Q. Ya, kita ikutin aja rumusnya. DQ per DP turunan Q terhadap turunan P dikali P per Q. Nah, kalau fungsinya dalam bentuk P sama dengan F terhadap Q, ya, jadi fungsinya itu price sama dengan mengandung fungsi terhadap Q, maka kita dapat menghitung elastisitas harga dari permintaan sama dengan 1 per turunan, ya, ingat ya, 1 per turunan P terhadap Q dikalikan P per Q. Kita ikutin aja nanti rumusnya. Nanti kita akan latihan di contoh. Ya. Nah, jenis elastisitas harga dari permintaan. Ada 5 macam elastisitas harga dari permintaan. Yaitu hasil yang kita peroleh dari kita menghitung EHD tadi. Ya. Seperti apa, Bu? Jika kita menemukan nilai EHD dimutlakkan itu kurang dari 1, maka artinya permintaan di titik itu inelastis terhadap harga. Inelastis terhadap harga. Ya, tidak elastis terhadap harga. Jika nilai EHD-nya sama dengan 1, dimutlakkan ya, artinya baik itu negatif atau positif, dia dianggap sama gitu karena dimutlakkan. Permintaan di titik itu unitary terhadap harga. Jika nilai EHD lebih besar dari 1, maka permintaan di titik itu elastis terhadap harga. Jika nilai EHD sama dengan 0, maka permintaan di titik itu inelastis sempurna terhadap harga. Di sisi lain, jika nilai EHD sama dengan tak hingga, maka permintaan di titik itu elastis sempurna terhadap harga. Jika kita gambarkan dalam grafik, kita akan tuliskan seperti ini. Jika EHD lebih besar dari 1, kita tuliskan seperti ini, elastis ya. Yang lebih besar dari 1 tadi elastis, terus EHD uniter, terus ini tidak elastis ya. Terus ini bisa elastis sempurna. Jadi dia apa ya ibaratnya? Elastis itu kan dia ini ya, kalau ibaratnya kita memegang suatu benda yang elastis, dia itu apa artinya? Dia bisa adaptif gitu ya, adaptif ya. Dia mau digerakkan ke sini bisa, digerakkan ke situ bisa gitu ya. Artinya fungsi tersebut itu adaptif seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, jika EHD tadi yang tak hingga ya tidak elastis sempurna. Permintaan di titik elastis sempurna terhadap ini. Oh ini elastis sempurna, terus ini yang saat sama dengan 0 tidak elastis. Berarti dia benar-benar nggak bisa diganggu gugat gitu ya ibaratnya. Pokoknya kayak gitu ya kayak gitu. Harganya segitu ya permintaannya harus segitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita tahu kondisinya seperti itu. Oke. Jika ada yang ditanyakan silakan dicatat. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, saudara sekalian, sekarang kita akan mencoba nih mengerjakan masalah elastisitas harga titik pada kurva permintaan berikut. Ya, saya yakin teman-teman sudah bisa membaca bagaimana arti dari kurva permintaan ini. Nanti kalau yang nggak ngerti bisa ditanyakan, ya. Dan kita juga sudah belajar di minggu-minggu awal terkait kemiringan, ya. Dan nilai kemiringan itu kita selain kita menggunakan rumus fungsi linier, yaitu apa? Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu ya. Kita juga bisa menghitung nilai kemiringan itu dengan menggunakan turunan. Jadi jika itu fungsi P terhadap Q dapat kita tuliskan menjadi nilai kemiringannya kita hitung dengan dP per dQ. Dan sebaliknya jika nilainya adalah dQ per dP,
fungsinya adalah Q terhadap P gitu ya. Q sama dengan fungsi terhadap P gitu ya. Maka kita menghitung dengan cara menurunkan Q terhadap P. Seperti itu. Nah, sehingga kita menghitung nilai elastisitas harga di titik A dengan menggunakan rumus EH yang tadi sudah kita hitung, elastisitas harga gitu ya. Dengan rumusnya adalah sebagai berikut. DH per DP dikalikan P per Q. Kita masukkan nilai-nilainya yang ada. Nah, kita lihat, wah di sini ada yang namanya chain rule atau aturan rantai. Sehingga nilai EH-nya dapat kita tuliskan sebagai BQ1 per OQ1. Wah, berarti bagaimana ini hasilnya? Wah, ini hasilnya ternyata jika titik A ini tadi terletak pada kurva permintaan, D dan D aksen, ini ya, di mana nilai DA, ya, nilai DA itu sama persis dengan D. AD aksen, ya, kalau kita lihat secara sekilas kan nilai DA itu sama dengan AD aksen. Maka artinya nilai elastisitas harga tadi EH-nya adalah 1. Apa artinya EH-nya 1? Uniter atau unitary gitu ya. Uniter atau unitary gitu ya. Artinya apa? Saat unitary artinya adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah perubahan harga. Jadi ketika nilai koefisiennya ini sama dengan 1, berarti artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta tadi sama dengan persentase perubahan harganya. Bagaimana jika lebih dari 1, kurang dari 1? Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya. Saya rasa cuman menyesuaikan saja. Seperti itu. Oke, nah di sini kita tuliskan ya, kondisi elastisitas harga bisa jadi nih ketika semua titik yang terletak di sebelah kiri atas titik A. Semua titik yang terletak di sebelah kiri titik A. Berarti kan ini. Oh, elastisitas harganya adalah lebih besar dari 1. Berarti artinya apa? Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Gitu ya. Begitu juga ini. Kalau yang titik di sebelah kanan A, ini kan berarti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti artinya persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Seperti itu. Jadi silakan saudara pelajari lagi ya, sedikit demi sedikit. Kita akan coba kerjakan soal berikut. Misalkan telah diketahui fungsi permintaan sebagai berikut. Kita akan kerjakan salah satu soal saja ya. Misalkan soal yang A. Kita tahu bahwa rumus dari EHD sama dengan, kalau kita menggunakan fungsi Q berarti DQ per DP gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Dikalikan P per Q. Oke, kita akan turunkan ini terhadap P berapa berarti? Min 0,5 P ya. Min 0,5 aja, bukan 0,5 P. Min 0,5 dikalikan P-nya adalah 2500. Q-nya berapa? Kita hitung ya. Ketika P-nya 2500, Q-nya berapa? Q-nya sama dengan 1500 dikurang 0,5 kali P-nya adalah 2500. Berarti setengahnya kan 1250 ya. Berarti 250. Berarti ini adalah 250. Ya, benar ya? Q-nya adalah 250, kita bagi 10 ya. 10 dikalikan min 0,5 adalah 5. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan dibilangnya EHD mutlak ya. EHD mutlak, ini kan min 5 ya. EHD mutlak, berarti kan sama dengan 5. Artinya apa? EHD lebih besar daripada 1. Apa artinya jika lebih besar dari 1? Nah, nyatakan dulu kalau lebih besar dari 1 apakah dia permintaan elastis, unitary, atau inelastis. Ada yang masih ingat? Ya. Lalu kemudian interpretasikan ke dalam bahasa ekonomi. Apa? Ketika permintaan lebih besar dari 1, artinya
prosentase perubahan barang yang diminta lebih besar daripada perubahan harga. Seperti itu ya. Nanti silakan saudara menginterpretasikannya yang lebih cantik lagi gitu ya, karena teman-teman dari ekonomi gitu. Silakan dibahasakan sendiri, kurang lebih bicaranya seperti itu, karena kita bicara elastisitas itu kaitannya dengan persentase. Silakan nanti saudara coba kerjakan untuk soal yang B, C, dan D. Nanti akan kita bahas saat sesi diskusi ya. Gak bisa. Nah, selanjutnya untuk elastisitas harga penawaran, gitu ya. Misalkan suatu produk X, gitu ya, memiliki harga barang sama PX. Fungsi penawaran produk X yang dipengaruhi oleh PX dapat kita tuliskan seperti ini. Atau dapat dituliskan juga seperti ini, kurang lebih sama. Elastisitas harga dari penawaran atau elastisitas harga titik dapat ditemukan seperti ini. Q, maka EHS sama dengan DQ per DP dikalikan P per Q. EHS sama dengan 1 per DP per DQ, P per Q. Bu, kok sama? Iya, tapi kan fungsinya berbeda. Ya, kita akan menemukan fungsi QS dan QP nanti yang berbeda. Nah, kalau pada fungsi elastisitas harga permintaan, bagaimana macamnya? Sama halnya seperti penawaran ya, kita akan ketemu yang saat EHS ya, karena dia supply sama dengan 0, artinya penawaran di titik itu inelastis sempurna terhadap harga. Saat EHS kurang dari 1, ini mutlak loh ya. Jadi kita nanti ketika kita menemukan minus, jangan langsung diartikan kurang dari 1. Karena ketika dimutlakkan, dia bisa jadi lebih besar dari 1. Penawaran di titik itu inelastis terhadap harga. Ketika nilai elastisitas sama dengan 1, penawaran di titik itu unitary. Ketika lebih besar dari 1, penawaran di titik itu elastis terhadap harga. Ketika nilainya sama dengan tak hingga, penawaran di titik itu elastis sempurna terhadap harga. Ya, secara gambar, karena grafik penawaran adalah seperti ini, maka kebalikan dari permintaan ya. Ketika permintaan tadi grafiknya seperti ini, ya penawaran seperti ini. Maka kurang lebih seperti ini grafiknya. Ya. Oke. Lalu, contoh soal. Nah, kurang lebih sama ya. Saya rasa kita akan coba kerjakan satu soal yang A, misalkan. Kita akan temukan rumusnya tadi EHS sama ya, sama dengan DP per DQ sama dengan P per Q gitu ya. DQ per DP ya. DQ per DP sama dengan ini. Nah, oke, DQ per DP ini adalah 3 gitu ya. Dikalikan P-nya adalah 80. Q-nya belum kita hitung nih. Q-nya akan kita hitung. Q-nya sama dengan 3P. Sorry. P-nya 80, berarti 240 ya. Kurangkan 70. Berarti sama dengan 240 dikurangkan 70. 100 berapa 70 ya? Kurang lebih gitu. 170, 240 berarti 170 ya. Ini 170. Nah, nanti silakan kalian hitung berapa? 3 kali 80 dibagi 170. Saya coba hitung pakai kalkulator. 3 kali 80 sama dengan dibagi 170. Hasilnya adalah 1,141 ya. Berarti lebih besar dari 1 ya. 1,41 bla bla bla. Nah, lebih seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan EH-nya berarti berapa? EHS-nya mutlaknya adalah lebih besar dari 1. Tadi yang lebih besar dari 1 apa? Apakah dia elastis? Apakah dia uniter? Apakah dia inelastis? Nah, silakan lihat lagi catatannya. Nah, interpretasinya apa ke dalam bahasa ekonomi? Nah, silakan nanti saudara cari lagi. Ya, kalau fungsi permintaan tadi seperti itu, kalau fungsi penawaran seperti itu. Dari mana Bu saya carinya? Dari definisi yang Bu Puji sampaikan di awal tadi. Ya, definisi dari elastisitas itu apa? Sehingga teman-teman bisa menginterpretasikan. Silakan saudara kerjakan soal ini. Berarti ada 8 soal ya, seperti dengan yang sudah saya jawab tadi. Akan dikerjakan. Nah, lalu kemudian kita juga bisa menghitung
Fungsi biaya, ya, fungsi biaya. Kita kenal yang namanya biaya total, TC, ya. Terus kemudian ada biaya marginal, MC. Dengan rumus, ternyata dia bisa loh dihitung dengan menggunakan turunan. Ya, kalau TC itu seperti ini, kita bisa menghitung biaya marginalnya dengan cara menurunkan TC terhadap Q. Karena biasanya TC itu fungsinya terhadap Q. Total cost ya, total cost. Berarti dia biasanya ini. Terus bisa juga kita temukan biaya tetap total dan biaya variabel total. Ya, total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Bisa juga kita temukan seperti itu. Terus kita juga tahu biaya rata-rata. Biaya rata-rata, average cost. Average cost bisa kita temukan dengan fungsi terhadap Q diturunkan terhadap Q atau TC diturunkan terhadap dibagi. Kalau ini dibagi ya, bukan diturunkan ya. Sorry. Fungsi terhadap Q dibagi Q atau total cost dibagi Q. Atau kita juga bisa nih menghitung biaya rata-rata marginal atau marginal average cost dengan cara menghitung turunan dari average cost terhadap quantity. Seperti ini. Ya. Di sini biaya tetap rata-rata dan variabel rata-rata dapat kita hitung dengan cara seperti ini. AC sama dengan AFC ditambah AVC. Ya. Silakan ini tinggal diikutin aja. Average cost sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Ya, di mana average fixed cost atau biaya tetap rata-rata dapat kita hitung dengan cara TFC, total fixed cost dibagi Q. Sedangkan AVC atau average variable cost dapat kita hitung dengan cara total variable cost dibagi dengan quantity. Ya, ini silakan saudara gunakan sebagai note dalam mengerjakan latihan-latihan soal yang saya berikan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui fungsi biaya total, ya. Biaya total berarti apa? Total cost gitu ya. Dia fungsi terhadap Q adalah TC sama dengan ini. Carilah fungsi biaya rata-rata, ya. Oke, kita lihat di rumusnya. Average cost itu tadi rumusnya adalah TC dibagi Q. Total cost dibagi Q. Nah, kita punya ini dibagi Q, fungsinya menjadi ini. Oke. Terus, kalau sudah ketemu fungsi biaya rata-rata, berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata-rata minimum kita turunkan sama dengan. Nah, bagaimana jumlah produk agar biaya rata-rata minimum? Maka kita tinggal menurunkan gitu ya. Menurunkan DAC terhadap Q sama dengan 0. Ini kita turunkan disama dengan K0. Kemudian kita gimana caranya? Kita jadikan Q sama dengan. Berarti yang 0,2 kita pindah ruas terlebih dahulu ke ruas kanan. Ya, atau yang ini kita pindah ke ruas kanan sama saja ya. Sehingga menjadi 8.000 per Q kuadrat sama dengan 0,2. Q kuadrat berarti sama dengan berapa? 8.000 dibagi 0,2, 40.000. Sehingga Q-nya adalah diakarkan 4 diakarkan 2, 10.000 diakarkan 0. Berarti nilai Q-nya supaya biaya rata-rata minimum adalah 200. Sekarang kita coba nih, benar nggak sih? Kita cek uji minimum dengan derivatif kedua. Fungsi AC kita turunkan sebanyak 2 kali, ternyata hasilnya min 16.000 per Q pangkat 3. Gitu ya. Terus jika Q-nya 200, maka kita hitung Q-nya 200, berarti 200 pangkat 3, 800. Nah, sebentar ini kita coba sih turunkan lagi. 0,2 min 8.000 per Q kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini kita rubah berarti sama dengan 0,2 min 8.000 kali Q pangkat min 2. Gitu ya. Berarti ini harusnya plus ya. Plus 16.000 Q gitu ya. Plus 16.000 Q pangkat min 3. Berarti plus 16.000 Q pangkat min 3 artinya kan sama dengan 16.000 per Q pangkat 3. Sehingga ini bukan min, ini plus. Nah, sesuai definisi, jadi ketika turunan keduanya lebih besar dari 0, artinya nilainya itu sudah minimum banget. Gitu ya. Nilainya sudah minimum banget.
Nah, berarti sudah sesuai. Nilai Q-nya adalah 200 untuk mencapai nilai minimum. Nah, sekarang berapa nilai biaya rata-rata AC minimumnya? Kita tinggal substitusikan. Fungsi AC-nya adalah seperti ini. Kita masukkan Q-nya adalah 200, ya. Sehingga AC-nya sama dengan kita temukan, nilainya adalah 580. Artinya apa? Jadi, biaya rata-rata minimum sebesar 580 diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 200 unit. 200 unit ini adalah dari nilai Q ini, 580 dari nilai AC. Ada yang belum paham, silahkan ditanya ya. Contoh soal yang kedua. Kita memiliki jika suatu perusahaan pabrikasi ingin menghasilkan suatu produk di mana fungsi biaya totalnya diketahui sebagai berikut. Total cost sama dengan seperti ini. Carilah fungsi biaya marginal. Marginal cost. Ya, tadi rumusnya gimana? Marginal cost ditemukan dengan cara menghitung, menurunkan total cost terhadap Q. Ya, ini kita turunkan terhadap Q. Oh, hasilnya seperti ini. Terus berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginalnya minimum? Kita turunkan sama dengan 0. Ya, kita turunkan sama dengan 0. Ini kita temukan ternyata supaya nilainya minimum, ya, nilainya minimum, dia harus Q-nya adalah sama dengan 60. Sekarang kita cek lagi uji minimum dengan derivatif kedua. Oh, nilainya lebih besar dari 0. Oh, lebih besar dari 0. Oh, berarti dia hasilnya adalah minimum. Kita tahu sifat ya, uji derivatif kedua ketika dia lebih besar dari 0, maka nilainya adalah minimum. Sekarang kita cari nilai biaya marginal minimumnya. Marginalnya berarti kita sudah tahu nih, Q-nya 60. Kita langsung substitusikan kepada nilainya. 0,3, Q-nya kita ganti 60 dikuadratkan, dikurangkan 36 kali, kok ini 3 atau 36 ya? Dikalikan 60, ya, 36 ini harusnya ya, ditambah 1.700. Maka kita akan temukan hasilnya adalah marginal cost minimumnya adalah 620. Jadi biaya marginal minimum sebesar 620 diperoleh ketika perusahaan menghasilkan produk minimal 60 unit. Jika ada yang ditanyakan, silakan nanti disampaikan di sesi tanya jawab. Oke, kemudian kita juga akan belajar terkait penerimaan total, rata-rata, dan marginal. Di sini saya tuliskan saja rumusnya ya. Penerimaan total atau total revenue itu rumusnya adalah P dikalikan Q. Di mana P itu misalkan fungsi terhadap Q dikalikan Q. Terus kemudian penerimaan rata-rata, average revenue. Kita bisa temukan dengan cara TR dibagi Q atau P kali Q dibagi Q atau sama dengan P aja atau fungsi terhadap Q. Ya, tergantung nanti soal yang diketahui. Atau lalu kemudian kita ketika diminta mencari biaya marginal atau marginal revenue gitu ya. Marginal revenue berapa? Turunan TR terhadap Q. Atau fungsi ketika kita sudah punya FQ-nya gitu ya, kita tinggal turunkan aja FQ-nya. Langsung. Nah, sekarang hubungannya. Hubungan antara penerimaan marginal dan elastisitas harga permintaan itu apa? Penerimaan marginal atau marginal revenue itu sama dengan price dikalikan 1 min 1 per elastisitas harga demand atau harga permintaan. Artinya apa? Jika elastisitas harga demand atau elastisitas harga permintaan tadi sama dengan 1 atau uniter dan P-nya adalah lebih besar dari 0, maka marginal revenue-nya itu adalah 0. Sehingga total revenue-nya akan maksimum. Kalau EHD-nya lebih besar dari 1, elastisitas lebih besar dari 1, dan harganya lebih besar dari 0, maka marginal revenue-nya juga akan lebih besar dari 0. Sehingga total revenue-nya akan selalu meningkat. Ya, total revenue-nya naik terus. Di sisi lain, kalau elastisitas harga kurang dari 1,
di mana P-nya adalah lebih besar dari 0, maka marginal revenue-nya adalah kurang dari 0. Sehingga total revenue-nya akan selalu turun. Itu adalah kaitan antara elastisitas dan marginal revenue atau penerimaan marginal. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mendefinisikan rumus matematik ini ke dalam kondisi real. Seperti itu. Ya. Saya coba akan menyelesaikan lagi satu. Contoh soal, jika diketahui suatu fungsi permintaan, misalkan fungsinya seperti ini, kita diminta mencari penerimaan total maksimum, total revenue, kita langsung masukkan rumusnya. P kali Q, FP kali Q, kita masukkan aja. Oh, berarti jadi seperti ini. Terus karena dia diminta total maksimum, berarti maksimum revenue kita turunkan. DTR dibagi DQ harus sama dengan 0. Kita turunkan terhadap Q, 18 min 6Q sama dengan 0. Berarti 6Q sama dengan 18. Q-nya adalah 3. Ini kita cek. Oh ya, ternyata dia maksimum. Kurang dari min. Kalau kurang dari 0 berarti maksimum. Kalau lebih besar dari 0 berarti minimum. Gitu ya. Nah, sehingga total revenue maksimumnya kita dapat masukkan saja. Berarti berapa? 18 kali 3 dikurangkan 3 kali 3 kuadrat sama dengan 27. Adalah total revenue maksimum. Satuannya apa? Kita nggak tahu ya, menyesuaikan satuannya yang ditanyakan. Jika kita diminta untuk menggambarkan kurva, ya kita tinggal gambarkan aja kurvanya. Kurvanya TR itu gini, berarti kita gambar fungsi TR. Ini yang biru ya, TR. Terus kemudian MR, ini pasti dia linear. 18 min Q, gimana Bu gambarnya ya? Kita asumsikan Q-nya 0, nilainya berapa gitu ya. Nah, ini adalah kira-kira yang MR. Terus yang AR yang kuning ini ya, dia sama juga linear. Jadi ketika kita ditanya gambar grafiknya, ya kita tinggal gambar grafik aja yang sudah kita pelajari di awal. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mencari laba maksimum. Nah, ini kita juga akan mencari menggunakan turunan. Ya, kita tahu bahwa laba itu dihitung dengan rumus seperti ini ya. P sama dengan TR min TC. Total revenue dikurangi total cost. Pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Di mana pendapatan itu adalah P kali Q, total cost-nya adalah A, average cost dikalikan Q. Seperti itu. Lalu bagaimana kita mencari laba maksimumnya gitu ya? Laba maksimum langkah pertama kita akan mencari turunannya sama dengan K0 atau seperti ini. Turunan laba yang menggunakan rumus TR min TC tadi sama dengan K0. Atau kita juga bisa merubah menjadi seperti ini. Turunan TR dibagi Q sama dengan turunan TC terhadap Q. Atau kita juga bisa mencari nilai marginal revenue sama dengan marginal cost. Langkah kedua, kita akan melakukan uji derivatif. Apakah hasilnya kurang dari 0, ataukah ini kurang dari ini, ataukah ini kurang dari ini. Jika sudah sesuai, maka jika sudah memenuhi syarat ini, maka dia sudah mencapai laba maksimum. Contoh, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah ini, dan biaya total adalah ini, maka berapa jumlah output yang harus dijual agar produsen memperoleh laba yang maksimum? Ya, kita tahu P-nya adalah ini, TC-nya adalah ini, TR dapat kita hitung dengan cara menggunakan rumus ini sehingga kita punya TR. Maka kita bisa menghitung jumlah output agar laba maksimum, kita masukkan rumusnya. P sama dengan TR min TC. TR adalah ini ya, tadi kita sudah punya. TC-nya ini adalah 0,05 ya tadi ya. 0,05 Q pangkat 3. Sehingga ketika diturunkan, ini adalah 0,5 ya. Min 0,05 ya. 0,05 Q pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga kita bagaimana? Langkah untuk mencari laba maksimum, cara yang pertama kita akan turunkan dan sama dengan 0. Gitu ya, langkah pertama ya. Langkah pertama kita turunkan disama dengan K0. Fungsinya kita turunkan menjadi min 0,15 Q kuadrat ditambah 540, 0. Gitu ya, sama dengan 0. Sehingga kita akan temukan 0,15 Q kuadrat sama dengan 540. Q kuadrat sama dengan 540 dibagi 0,15. Ya, sama dengan 3.600 sehingga Q-nya kurang lebih
plus minus 60, bisa plus 60, bisa minus 60. Tapi karena kita bicara quantity, kita akan ambil yang plus ya, karena minus itu kan artinya berarti barangnya nggak ada gitu ya, di awan-awan, di awang-awang gitu ya. Sehingga Q-nya adalah 60. Ini kita ambil 60, sekarang langkah yang kedua kita akan lakukan uji derivatif. Turunan keduanya. Ini turunan pertama kita peroleh seperti ini, turunan keduanya sama dengan min 0,3 Q. 0,3 Q di mana Q-nya adalah 60. Kita masukkan Q-nya adalah 60, kita masukkan ke fungsinya min 0,3 dikalikan 60. Hasilnya adalah min 18. Min 18 kurang dari 0. Ketika turunan keduanya kurang dari 0, berarti kita sudah mencapai target kita bahwa kita akan mencapai laba maksimum. Sehingga jumlah barang yang terjual agar laba maksimum paling tidak ada 60 unit barang yang terjual. Ya? Ya? Asumsikan sudah benar. Nah, ini ya ternyata ya. 0,05 dikalikan 60. Berarti itu tadi soalnya seharusnya bukan 0,5 ya, tapi 0,05 gitu ya. Kalau 0,05 dikalikan 3 sudah benar, min 0,15. Ditambah 540 dikalikan 60 ditambah 7.000 kita substitusikan, oh ternyata laba maksimum yang akan diperoleh adalah 14.600. Berarti harga jual per produknya berapa? Kita pakai rumusnya P sama dengan 557 dikurangkan 0,2 dikalikan 60. Berarti harga jual per unitnya nanti 545 supaya kita mendapatkan laba maksimum. Biaya total yang kita keluarkan berapa? Kita masukkan rumusnya saja. Fungsi yang tadi kita substitusikan nilai Q-nya adalah 60. Sehingga kita dapat biaya totalnya adalah 18.100. Berarti penerimaan totalnya gimana? P kali Q. P-nya adalah 545, Q-nya adalah 60. Sehingga penerimaan total yang kita peroleh dengan harga yang diberikan seperti itu adalah 32.700. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Selanjutnya ini ada beberapa latihan soal yang Bu Puji ambil dari buku ya, Matematika Ekonomi dan Bisnis. Silakan saudara kerjakan ditambah dengan 8 soal yang di depan ya. Silakan saudara kerjakan sebagai latihan. Nanti bisa kita bahas untuk yang sekiranya teman-teman belum paham. Ya. Rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jadi nanti teman-teman sambil menunggu pertemuan, setelah membaca video ini, silakan teman-teman mencoba mengerjakan. Jika ada yang sekiranya belum paham, silakan ditanyakan saat sesi tanya jawab. Ya, ada beberapa soal di sini yang silakan saudara kerjakan sebagai latihan. Untuk penerapan diferensial untuk fungsi dua variabel bebas, kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-15. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup dengan kalimat motivasi, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Dari Brian Dyson. Demikian materi kuliah dari saya. Sampai berjumpa di sesi tanya jawab. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.